Nasib itu apa, Bu? Nasib. Jangan dulu dipindah tuh. Nasib itu apa? Nanti itu mah jawaban saya itu mah. Enggak. Takdir. Oke, satu. Apa lagi? Pilihan. Terus apa lagi? Takdir, pilihan. Terus apa lagi? Apa yang kita terima hari ini? Oke. Nah, ada lagi yang lain? Jadi takdir, pilihan, dan apa yang kita terima hari ini. Kita coba buka. Nasib itu apa? Nasib itu adalah bagian yang Allah berikan kepada Anda saat ini. Akibat dari informasi dan ilmu pengetahuan yang Anda terima. Kadar keyakinan yang Anda miliki dan perilaku Anda sebelum hari ini. Jadi hari ini Anda seperti apa, itulah yang Bapak Ibu terima. Yang menjadi takdir, kata teman tadi itu. Takdir. Persoalannya nasib itu bisa dirubah atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dijamin sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai ia merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Lanjut. Lihat, jika Anda hari ini kaya, maka itu adalah bagian yang Allah berikan kepada Anda saat ini. Akibat dari informasi dan ilmu pengetahuan yang Anda terima. Kadar keyakinan yang Anda miliki serta perilaku Anda sebelum hari ini. Pun sebaliknya, kalau hari ini kita tidak kaya, maka itu juga bagian yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Posisi Anda ada di kaya atau tidak kaya hari ini? Kaya itu silakan, ini kita ngomongin dari omset, silakan. Omsetnya berapa? Asetnya berapa? Itu aja dulu. Jangan ngomong dulu kaya hati ya, nanti di ujung aja. Kita mah pengusaha, kalau ngomong saya udah kaya hati ya gak usah usaha. Jangan dibatasi dengan itu dulu. Ya, kita punya aset berapa? Masuk kategori kaya tidak? Belum kaya. Karena Bapak Ibu belum kaya, makanya ada di ruangan ini. Karena saya tanya ke Pak Lanin jangan ngundang orang kaya. Tapi undanglah orang yang pengen kaya. Karena kalau orang kaya ngapain ngumpul di sini? Mubazir. Iya kan? Kalau orang kaya kan hitungannya jam, makan menit. Nah, jadi kita tidak kaya hari ini. Tapi apakah Anda mau kaya? Lanjut. Ada 9 langkahnya. 9 langkah itu apa? Satu-satu. Next. Yang pertama, kalau orang kaya begitu gayanya. Saya tidak berani pakai foto saya karena saya juga belum kaya. Iya kan? Pertama, tuliskan cita-citamu dengan jelas. Dalam satu hadis dikatakan bahwa al-amalu rahmatum minallah li ummati. Cita-cita itu adalah rahmat Allah untuk umatku, kata Kanjeng Nabi itu. Ya kan? Tanpa cita-cita tidak akan ada seorang pun yang mau menanam pohon. Ternyata kalau jauh kurang gede ya. Dan tanpa ada cita-cita tidak mungkin ada seorang ibu mau menyusui anaknya. Betul, Bu? Ibu punya anak disusuin kenapa, Bu? Karena punya harapan. Apa? Karena punya susu. Bener. Saya mau ngomong mendukung, saya takut bilang ini. Padahal saya juga kebayang kalau ngomong itu. Dah, jangan terlalu dibayangkan. Udah, Pak.
Ya. Jadi pasti karena seorang ibu itu punya harapan terhadap anaknya. Betul kan? Kalau nggak punya harapan ngapain? Pasti orang ibu itu pengen membesarkan anak ini, semoga besarnya nanti jadi anak yang berguna, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat. Pasti punya harapan itu. Kalau tidak punya, nggak mungkin seorang ibu mau nyusuin, udah dibiarin aja orang anak itu meninggal. Ya kan? Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini ada hadisnya yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Likulli imri'in ma nawa. Jadi harus jelas juga cita-cita itu, harus jelas target dan waktunya. Ya, Bapak Ibu boleh punya cita-cita lebih dari satu, boleh 2, 3, 4, 5. Tapi cita-cita itu harus dituliskan. Next. Dulu ada seorang dosen, namanya itu orang Harvard University. Dia meneliti mahasiswa yang lulus. Apa cita-cita Anda setelah lulus? Kemudian mahasiswa itu 27% menjawab tidak punya cita-cita. Itu kuliah. Orang kuliahan tidak punya cita-cita, menjawab 27%. Ada orang 60% punya cita-cita tapi tidak jelas. Pokoknya mah saya mah ingin bermanfaat aja lah hidupnya. Ngalir aja hidupnya. Kira-kira begitu. Kemudian ada 10% orang yang punya cita-cita jelas tapi tidak dituliskan. Dan hanya 3% mahasiswa yang punya cita-cita jelas dan dituliskan. Diteliti kemudian 10 tahun berikutnya, dia meneliti kan tahun 79. Dia teliti lagi tahun 89. Ternyata hasilnya yang tidak punya cita-cita tadi itu, yang jawab tidak punya cita-cita, 27% semuanya menjadi orang gagal. Karena hidupnya nggak punya cita-cita. Kemudian ada 60% orang hanya jadi orang rata-rata. Kalau Anda sekolah asal-asalan, kuliah asal-asalan, rumah tangga asal-asalan, kemudian kerja asal-asalan, maka jangan salahkan orang lain kalau hasilnya Anda hanya akan menjadi orang yang asal-asalan. Iya kan? Rumah tangganya asal. Apapun asal-asalan. Kemudian 10% yang dia punya cita-cita ternyata jadi orang sukses 10 tahun yang akan datang itu. Berarti kalau anak itu lulus umur 24, umur 34 dia sudah jadi orang sukses. Kemudian hanya 3% orang yang sangat sukses, yang dia punya cita-cita jelas dan dituliskan. Bapak Ibu, silakan sekarang Bapak Ibu tuliskan cita-cita Bapak Ibu di bukunya masing-masing. Dengan di atasnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini namanya tulis, ya, tulis buku selembar. Yang buku yang itu yang dibawa pulang aja. Kalau yang ini boleh, tapi yang bawa pulang aja. Tuliskan cita-cita. Saya kasih waktu 3 menit. Bapak Ibu silahkan tuliskan cita-cita Ibu dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Jangan yang abstrak, tapi yang konkret. Misalkan Bapak Ibu pengen punya rumah, misalkan pengen pergi haji, itu yang jelas-jelas, Pak. Punya toko yang di tempat strategis, atau punya apalah yang konkret, yang jelas bisa dicapai, bisa dilihat. Saya kasih waktu 3 menit. Atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu. Saya punya cita-cita 1, harus kawin lagi. Aduh, jangan. Pak, jangan kenceng-kenceng doanya, Pak. Dengerin malaikat jadi tuh, Pak. Misalkan 2 apa? Cukup 3 sajalah. Atau 4. Biasa kalau anak sekolah itu ditanya pengen jadi apa, kan jadi dokter, karena dulu ada lagu Susan.
Kalau besar pengen jadi apa? Gitu. 3 menit ya. Tinggal 2 menit lagi. Baik, ada yang belum? Ini serius Bu ya? Seserius Anda menjalani kehidupan ini. Ada yang belum nikah? Targetnya nikah lah. Yang sudah nikah jangan coba-coba punya cita-cita itu lagi. Takut gak bisa pulang. Baik, sudah ya. Sudah Bu. Di bawahnya tanda tangan Ibu. Tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangan yang terbaik. Versi terbaik. Tanda tangannya. Oke. Nanti sesudah di rumah, tulisan yang tadi disobek, taruh di depan tempat sholat. Kalau nggak disobek, disalin. Cari HPS yang lain, kertas yang lain. Sudah Bu? Sudah. Kenapa cita-cita itu harus jelas? Kita setiap hari sholat, maaf ini muslim semua kan ya? Sholat semua kan ya? Surat Al-Fatihah kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Itu adalah cita-cita. Kita apa itu artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Spesifik. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau seperti orang-orang atau golongan orang yang engkau beri nikmat. Spesifik. Ghairil magdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi menulis cita-cita secara spesifik, jelas, itu adalah dicontohkan oleh Allah sendiri dalam surat Fatihah tadi. Coba, ya kan? Ya, sebagaimana engkau berikan kepada jalan seperti orang-orang yang engkau beri nikmat. Jelas. Bukan jalan orang yang dimurkai atau tersesat. Allah kasih ceritanya begitu. Jadi Bapak Ibu menuliskan cita-cita secara jelas itu adalah perintah Allah. Paham ya? Sampai situ paham? Sudah? Silahkan dibaca pelan-pelan. Saya tidak pakai musik, silahkan baca pelan-pelan. Sudah? Sudah?
Oke. Next. Lihat ke depan. Bayangkan yang kedua, langkah kedua adalah bayangkan cita-cita yang sudah Anda tuliskan. Ada, saya mau cari contoh saja. Ibu cita-citanya apa, Bu? Pertama, pengen sehat dulu dari penyakit yang saya jalan saat ini. Ibu sekarang punya penyakit. Tahun berapa, Bu? Tuliskan tahunnya. Sekarang, tahun 2025 atau 2026 atau 2027 itu harus terwujud. Sehingga jelas targetnya. Tuliskan ya. Terwujudnya kapan? Yang kedua apa, Bu? Saya ingin secepatnya pergi haji. Pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang di Mekah apa Baitullah yang mana? Baitullah yang di Mekah lah. Enggak, kan ada di Cibitung. Buat manasik haji. Oh iya. Baitul Mustafa ya. Ada lagi yang lain? Banyak. Enggak. Ibu apa, Bu, contohnya? Ibu. Hah? Nomor 1 apa? Berangkat umroh dan haji bersama suami, anak-anak dan orang tua. Dan orang tua tinggal sendiri. Berangkat umroh dan haji sama anak-anak, suami dan orang tua. Anaknya suami, Bu? Iya. Nah, suaminya nggak pernah ngelahirin. Baik. Sekarang langkah yang kedua. Iya. Ya. Baca, lihat dulu, lihat. Saya kasih waktu 60 detik. Lihat yang Bapak Ibu tulis, bukan ke depan, bukan. Saya sengaja pakai itu gambar yang cantik. Dan supaya menarik. Itu gambar dari Google. Silahkan sekarang lihat 60 detik ke cita-cita Anda. Oke. Dan kemudian sekarang sudah dilihat 60 detik. Sekarang bayangkan cita-cita Anda itu. Kalau Anda punya cita-cita itu berangkat haji, bayangkan Anda punya uang berangkat ke Kemenag atau ke Kementerian Haji di Deltamas. Anda naik apa? Naik motor atau naik mobil, masuk ke ruangan haji, disambut oleh stafnya. Kemudian Bapak Ibu mau apa? Bapak Ibu, saya mau daftar haji. Kemudian Bapak Ibu menyerahkan berkas persyaratannya. Silahkan dibayangkan. Merem, Bu. Dibayangkan tuh kayak cewek itu. Bayangkan. Kemudian Ibu menyetor uang ke rekening di Bank Syariah. Buku tabungannya ada. Sudah dapat buku tabungan, datang lagi ke Kemenag. Kasihkan persyaratannya. Tiba waktunya kemudian Bapak Ibu berangkat haji. Bayangkan, Bu. Persiapannya Ibu nyari apa? Kemudian ngundang tetangga untuk halal bihalal. Bayangkan, Bu. Ngundang tetangga halal bihalal. Terus Ibu berangkat ke Pemda, keluarga nganterin. Bayangkan berapa mobil yang nganterin Ibu. Lihat anak Ibu, mungkin dia nangis. Lihat orang tua Ibu mungkin nangis. Lihat ibunya mau berangkat haji. Semua orang memeluk Ibu. Ya kan? Bayangkan, Bu, bayangkan. Kemudian Ibu berangkat sampai bandara. Bandara masuk kemudian ke pesawat. Disambut senyum manis pramugari. Kemudian Ibu duduk di barisan keberapa. Bayangkan, Bu. Tiba waktunya take off. Pesawat lepas landas. Naik terus. Sampai ke Bandara Jeddah. Di Jeddah Ibu disambut oleh tugas imigrasi Bandara Jeddah. Melewati pemeriksaan. Kemudian langsung jalan menuju bis. Ibu naik bis. Bisnya besar sekali. Kemudian petugas
melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu ikutin labbaik Allahumma labbaik. Terus perjalanan menuju Mekah itu dari Jeddah sekitar 3 jam. Ibu terus wirid labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai hotel. Ternyata hotelnya begitu besar, kokoh, indah, semuanya pakai marmer. Ibu masuk kamar hotel, menyimpan koper, menyimpan tas, lalu melaksanakan umroh. Masuk ke pelataran Masjidil Haram. Sudah masuk Masjidil Haram, ibu lihat Ka'bah. Di situ tidak tertahan lagi. Ingat, terbayang terus semua dosa. Umroh kudum. Kemudian langsung ibu tawaf mengelilingi Ka'bah, mencium Hajar Aswad dari jauh sambil melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Terus kemudian berputar sampai rukun Yamani. Kemudian ibu berteriak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai putaran ke-1, kemudian putaran kedua. Terus putaran kedua. Selesai, kemudian langsung putaran ketiga, 4, 5, 6, 7, selesai. Lalu ibu menuju ke atas sedikit, menuju Bukit Sofa. Di Sofa kemudian berpaling menghadap Ka'bah dan berdoa, Ya Allah, ini umrohku pertama, ini hajiku pertama, ya Allah, terimalah ya Allah. Kemudian mulai ibu jalan dari Sofa ke Marwah, bolak-balik terus. Di bawah sinar hijau ibu berlari-lari kecil tuh. Kemudian sampai selesai 7 kali, berakhir di Marwah. Di Marwah kemudian ibu bersyukur. Selesai ibadah haji, selesai umroh pertama. Kembali ke hotel, menunggu pelaksanaan haji. Tiba waktunya haji, ibu menuju ke Arafah. Di Arafah macet luar biasa. Panas di Arafah. Di Arafah, bayangkan Bu, di Arafah. Di Arafah itu padang gersang. Ibu masuk tenda, masuki tenda, ternyata alhamdulillah tendanya ada kasurnya. Di Arafah, kemudian ibu langsung melafalkan zikir terus-terusan, minta ampun sama Allah, minta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk orang tua, minta ampun untuk mertua, minta ampun untuk anak-anak, minta ampun untuk tetangga, minta ampun untuk semua yang ibu kasih. Sudah selesai Arafah menuju Mina. Jalan lagi naik bis ke Mina, mampir di Muzdalifah. Malam-malam itu ibu di Muzdalifah turun. Ternyata Muzdalifah adalah bukit berpasir. Bukit berpasir. Ibu tidur di atas pasir, menatap langit-langit dan berdoa, Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bayangkan terus, bayangkan. Sampai kemudian di Muzdalifah selesai menjelang subuh, sudah jam 1 malam, jam 2 malam orang kemudian ribut mencari bis, naik lagi bis menuju Mina. Di Mina kemudian ibu melaksanakan lontar jumroh. Bayangkan Bu, lontar jumroh, lontar jumroh. Pertama Jumratul Ula, Jumratul Aqabah. Selesai Jumratul Aqabah, ibu pulang berganti baju ihram kepada pakai baju biasa.
Lanjut terus sampai selesai rangkaian haji. Ibu bersenang-senang dan pulang kemudian ke hotel lama, kemudian ke Madinah. Masjid Nabawi indah sekali, ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bayangkan Bu, itu tiangnya aja indah banget. Langsung kemudian selesai di Madinah, pulang dari Bandara Aman. Dari Bandara Madinah terus pulang ke Nusantara, disambut Bu, oleh keluarga dengan isak tangis. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah berhaji ternyata. Keluarga menyambut dengan riang. Alhamdulillah sudah berhaji. Jadilah ibu bapak jadi orang yang sudah berhaji dan digelari haji. Kebayang Bu semua Bu? Pak, kebayang Pak? Yang punya cita-cita haji saya doakan semoga terlaksana hajinya. Amin. Targetkan tahun berapa Anda berangkat haji. Targetkan Anda daftar haji. Harus tahun ini misalkan daftar hajinya. Berangkat tahun sekian. Harus jelas targetnya. Kebayang Bu ya? Kalau cita-cita itu harus dibayangkan, visualisasikan. Sehingga alam bawah sadar kita itu condong ya, cenderung untuk mengikuti perintah dari hal yang jelas. Lanjut. Jika hal ini Anda lakukan, maka percayalah, alam bawah sadar Anda akan mengikuti dan cenderung untuk bertindak mendekati tercapainya cita-cita. Bapak Ibu yakin gak cita-citanya yang tadi berangkat haji bakal kelaksana? Kata Allah begini, inda zonni abdi bi. Sesungguhnya aku bergantung dugaan hambaku. Fa in kana khairan lahu. Jika dugaan hambaku baik kepadaku, maka kebaikan itu akan aku berikan. Wa in kana syarran lahu. Dan jika dugaan hambaku tidak baik kepadaku, kata Allah, maka ketidakbaikan itu akan kuberikan. Maka berpikirlah positif, berprasangkalah baik kepada Allah, karena itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Lanjut. Langkah yang ketiga, selaraskan cita-citamu dengan pasangan Anda. Kalau cita-citanya secara personal, pribadi, maka pasangannya adalah istri atau suami, anak atau dan orang yang tinggal di rumah kita. Tapi kalau misalkan pasangannya adalah kalau visinya atau cita-citanya menyangkut orang lain, maka harus orang pasangannya itu adalah berarti atasan, rekan, dan bawahan. Ya gitu ya. Untuk apa pasangan Anda mengetahui cita-cita Anda? Jangan sampai gini. Kita ini bisnis, usaha, dagang tapi nggak punya cita-cita. Dan teman kita, pasangan kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Ibu bilang ke suami, Pak, saya pengen ini. Sampaikan agar apa? Setelah mengetahuinya, diharapkan pasangan Anda akan mendukung terhadap cita-cita Anda dan selanjutnya menjadi cita-cita bersama. Tidak ada laki-laki yang sukses atau perempuan yang sukses tanpa dukungan pasangan, nggak ada. Nggak ada. Ya kalau laki-laki disitulah diujinya. Diujinya ketika banyak duit, laki-laki mah diujinya. Kalau perempuan ketika tidak punya duit. Nah, wujud dukungan yang diharapkan adalah pasangan Anda ikut mendoakan agar Allah mewujudkan cita-cita Anda. Yang kedua, pasangan Anda mengikuti langkah-langkah Anda dan bersama-sama mewujudkan cita-cita itu. Asikkan bareng-bareng. Gambarnya sengaja saya cari pengantin yang cantik. Yang cowoknya sengaja nggak saya lihatin jadi kesel. Ya. Langkah berikutnya, next. Langkah yang keempat,
mintalah doa kepada orang tuamu. Sebelum Anda meminta doa kepada orang tua, Anda harus melakukan 3 hal. 1, perbaharui meminta maaf kepada orang tua Anda. Betul nggak? Bisa jadi ada salah yang tidak sengaja. Nanti aja lebaran kelamaan, nanti suksesnya kelamaan. Yang kedua, beri kesenangan kepada kedua orang tua. Sukanya apa? Kasih. Yang ketiga, setelah itu baru meminta doa kepadanya tentang cita-cita yang sudah Anda tuliskan. Mama, saya mau mau punya toko, tolong doain Mama. Saya punya usaha ini, tolong doain Mama, biar sukses. Saya mau dagang, biar laku, biar laris, biar sukses. Saya dulu waktu keterima jadi PNS, hari pertama saya bekerja itu, saya sudah tidak punya orang tua. Kemudian saya ngambil air, kemudian saya datang ke mertua. Ini cerita aja. Pak Asep baru mau mulai gawe nih, baru memulai kerja hari ini. Doain biar selamat kerjanya, biar banyak duitnya, biar berkah rezekinya. Saya kasih. Bapak saya bukan ustadz, bukan kiai, mertua saya ini. Kemudian dia itu sangat bangga dan terharu mendoakan itu si kiai itu. Nangis dia. Jadi ada medianya. Setelah itu kita terima, kemudian kita minum. Hal itu bisa Anda lakukan juga untuk Bapak Ibu. Teman-teman ojek tiap hari bertarung dengan maut. Kalau bukan orang tua yang berdoa, entah apa yang akan terjadi. Saya tahu, namanya di perjalanan, siapa yang tahu? Kemarin saya hampir sekali di tol Cipularang itu, dari Bandung karena kecapean, hampir masuk ke kontainer. Tapi ada yang menyelamatkan. Itulah Allah. Itulah mungkin doa orang tua atau mertua kita, atau orang yang kita kasih. Karena itu penting doa itu. Semoga terwujud cita-cita kita. Lanjut. Langkah yang kelima. Lanjut. Pantaskan dirimu dengan cita-cita yang sudah dituliskan. Agar keinginan dan cita-cita Anda cepat terwujud, maka sudah sepantasnya jika berpenampilan lebih baik, berpikir lebih cerdas, berpikir lebih keras, dan berdoa lebih khusyuk dari yang sudah-sudah. Ibu, saya senang sekali kalau belanja, wajah si penerima itu berceria. Tidak harus cantik, tapi ceria, ramah. Dan jangan pakai bahasa yang formal. Selamat datang di toko kami, nggak menarik. Tapi bahasa yang formal. Ibu, terima kasih sudah datang, kemana saja. Saya pernah beli lotek di Setu. Pelayannya nenek-nenek. Saya baru datang ke situ. Dia nyambut saya. Bapak kemana aja? Kemana wae? Oh, kemana wae? Antosan kemari teh aya wae. Ya disiapkan. Padahal baru kali itu saya datang. Apa perasaanku? Merasa di aku seneng ya. Akhirnya tadinya saya mau beli lotek doang, akhirnya beli sop, beli sayur asem juga, beli ikan emas juga. Akhirnya banyak saya belanjanya itu. Ya buat teman-teman gitu. Tuh, begitu. Iya, betul nggak Pak? Oh ya Bu. Coba inovasi dengan wajah yang sangat menerima gitu, bahwa dia bukan orang asing, dia adalah bagian dari kita, mungkin dia keluarga kita. Anggap itu keluarga kita atau teman lama yang baru ketemu. Sehingga Anda memang sudah dianggap pantas oleh Allah untuk menerima cita-cita yang Anda tuliskan. Jadi
Oh, pantas ketika kita sudah jadi terwujud cita-cita. Oh, si eta, si itu ya sudah bisa daftar haji. Oh, pantas. Kan gitu kata orang teh. Oh, pantas. Gitu. Ya, betul ya? Lanjut. Langkah ke-6. Pantaskan dirimu di hadapan Allah. Agar cita-cita Anda segera terwujud sesuai dengan yang Anda inginkan, maka pantasnya adalah sering-seringlah menghadap Allah. Karena hanya Dialah yang dapat mewujudkan cita-cita Anda, yaitu dengan cara sholat. Jadi menghadap Allah itu dengan cara apa? Ya cara sholat, yang sudah kita semua sudah tahu, ya kan? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Dan sholat itu bertemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang dapat mewujudkan cita-cita Anda. Bapak Ibu, sudah berapa lama sholat? Saya tanya, sudah berapa lama sholat? Dari balik ya? Bahkan sebelum balik ya? Saya tanya lagi, Bapak Ibu sudah ketemu Allah belum? Sudah ketemu Allah belum? Sudah ketemu Allah belum? Loh, kan kita menghadap Allah, masa nggak ketemu Allah? Jangan-jangan kita nggak paham. Ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, ya Allah, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Tuhan zat yang menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti kita udah ngadep dong depan Allah. Iya toh? Kemudian kita berkomitmen. Inna sholati. Sudah kita berhadapan nih tadi. Kita menyatakan diri, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang musyrik ya Allah. Karena itu aku menghadapmu. Kemudian kita berjanji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, ibadah hajiku, wa mamati wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Komitmen, membangun komitmen. Sudah membangun komitmen, kita baca Fatihah. Coba dia Fatihah. Oh, kemudian kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nih salatnya pelan-pelan. Kita lagi ngadep Allah, lagi ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian karena kita di hadapannya, kita muji beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hambaku sedang memuji aku, maka semua akan aku berikan kepadamu. Aku sudah jawab itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku akan beri buat kamu apa yang mau. Maliki yaumiddin. Engkaulah ya Allah, pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Gak ada yang lain. Allah jawab, aku akan selamatkan dirimu. Begitu Allah jawab, Allah akan selamatkan kamu. Cuman kita yang gak dengar kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah dan aku minta pertolongan darimu. Hanya kepadamu. Kita jawab, Allah jawab lagi. Ya sudah, kamu mau minta apa akan aku kasih. Kamu akan aku muliakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus. Kata Allah, ya, aku akan membimbingmu. Dijawab lagi. Kita ngomong lagi, siratal ladzina an'amta alaihim
jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kata Allah, iya. Jalan orang yang diberi nikmat itu orang para nabi, para wali, para solihin. Kata Allah, iya, aku akan bimbing kamu ke jalan itu. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Kata Allah jawab, iya. Oh, ini kita lagi dialog sama Allah, udah hadapan Allah kok. Cuman kita karena sholatnya tiap hari dianggapnya biasa lalu lalang, maka tidak bermakna. Terus nanti kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Kan lagi ngobrol. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah tutup aibku. Sempurnakan aku. Kata Allah, aku akan sempurnakan kamu. Aku akan tutup aibmu. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Itu bacaan apa itu? Duduk di antara warfa'ni. Warzukni, ya Allah berikan kami rezeki. Wahdini, dan Allah bimbinglah aku. Wa'afini, dan Allah tadi Bu, wa'afini, dan Allah ya Allah sehatkan aku. Wa'afini, dan Allah ya Allah sehatkan aku. Wa'afini itu wa'afu anni, dan ya Allah mohon maaf karena permintaanku banyak. Benar nggak? Itu dialog kita sama Allah sampai kemudian benar-benar kita merasakan kehadiran Allah. Kemudian kita mengucapkan kepada Allah, salam kepada Allah. Apa lafadznya? Kita ini ketemu Allah, ya kan? Salam kepada Allah. Kalau ada teman datang, kan kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kalau ketemu Allah, at-tahiyatul mubarakatus thayyibatulillah. Tuh ya, at-tahiyatul mubarakatus, penghormatan dan keberkahan hanyalah milikmu ya Allah. Tuh. Jadi kita dialog dengan Allah, pantaskan diri kita dengan Allah di hadapan Allah. Insya Allah 7 cita-citanya dan sebagainya. Nanti ada forum tersendiri. Lanjut langkah ke-7. Sudah dekat dengan Allah, keluarkan infak dan zakatnya. Bapak Ibu hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, hafal? Siapa yang menyuruh infak? Yang menyuruh infak siapa? Yang menyuruh mengeluarkan infak adalah Allah. Karena dia yang menyuruh, pasti dia memberi lebih dulu kepada kita. Betul nggak? Ayatnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, yunfikun, diinfakkan. Jadi punya duit banyak dulu baru berinfak, atau punya duit yang ada baru berinfak? Perintah itu duit yang ada aja, infak aja. Ya kan? Sering-seringlah Anda mengeluarkan sumbangan baik infak maupun sedekah kepada kaum duafa, anak yatim, saudara terdekat Anda, sahabat-sahabat Anda. Jangan pelit. Orang pelit biasanya ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari orang, dekat sama neraka. Ya. Silahkan berinfak setiap hari, agendakan setiap minggu atau setiap bulan. Yang penting rutin. Jadi algoritmanya masih bisa nyambung. Setiap hari, pagi-pagi 2.000, 5.000, 10.000, yang penting ada yang keluar. Atau kalau misalkan jangan pelit-pelit, misalkan apa namanya ya,
makanan apa namanya dagangan tuh ya dilebihin. Ya kan sedekah. Tapi jangan yang itu. Tapi saya sarankan yang tetap kita keluarkan secara khusus gitu. Keluarkan. Ya, Anda boleh melakukannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting harus infak, harus zakat, sedekah. Karena hanya Allah lah yang tahu. Langkah ke-8, lanjut. Laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu paling tidak 5, melakukan 5 hal. Pertama syukur, kedua sabar, 3 fokus, keempat tenang, dan kelima tawakal. Itu baru sebut dengan ikhlas. Kalau orang masih merasa dirinya kurang terus, tidak pernah mau bersyukur, berarti dia belum ikhlas. Alhamdulillah hari ini saya baru untung 100.000. Alhamdulillah sudah untung 100.000. Terima kasih ya Allah. Ya besok insya Allah datang lagi. Lebih banyak lagi. Sabar dan fokus. Terus tenang dan tawakal. Jika Anda melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan ikhlas, yaitu selalu bersyukur, sabar, fokus, tenang, dan tawakal, maka Anda akan selalu bahagia. Dan perasaan bahagia itu akan mempercepat terwujudnya cita-cita Anda. Kan bahagia mah ceria. Tahu ceria? Ya ceria itu ya ceria. Bukan ceria temennya Cek Edoh ya, bukan. Ceria. Lanjut biar cepat selesai. Langkah yang ke-9 adalah yakin. Rumus yakin itu sebetulnya 1 dan 0. Ini disampaikan oleh Ki Haji Zainuddin MZ. Pernah dengar suaranya kan? Pernah ketemu orangnya? Kata beliau, rumus yakin itu 1 dan 0. Kalau Anda punya 10 cita-cita, tapi 0 keyakinan, maka hasilnya 10 kali 0, sama dengan 0 besar. Sebaliknya, kalau Anda punya 3 cita-cita dan 1 keyakinan, maka hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3 keberhasilan. Kalau ada orang penakut, 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, hasilnya apa? Jadi berani. Maka akan terjadi 2 orang setengah berani. Setengah berani. Kalau ada 2 orang penakut tadi, tambah 1 orang penakut lagi, hasilnya jadi berani. Betul nggak sih Pak? Betul nggak? Karena itu yakin itu menjadi sangat penting. Karena siapa yang tidak yakin, maka tidak ada gunanya. Bapak Ibu yakin? Yakin cita-citanya dapat terwujud? Kata Syekh Imriti, man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa orang yang tidak yakin, maka tiada gunanya. Jadi harus yakin. Terakhir, sebenarnya Bapak Ibu adalah bukanlah sholat yang membuat kita mulia. Bukanlah zakat dan infak yang membuat kita kaya. Bukanlah doa orang tua yang membuat kita yang dapat mewujudkan cita-cita kita. Sebab itu cuma perantara, sebuah jalan, sebuah wasilah. Akan tetapi yang sebenarnya adalah Allah lah yang memuliakan Anda karena Anda sholat. Allah lah yang mengkayakan Anda karena Anda berinfak. Allah lah yang mewujudkan cita-cita Anda karena Anda berbakti dan memuliakan orang tua Anda. Selamat mengerjakan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang Anda bisa. Insya Allah dalam waktu cepat Anda akan melihat keajaiban pada diri Anda. Lanjut. Itu orangnya.
Saya bisa menyapa Bapak Ibu melalui medsos saya. Boleh di komen nanti di medsos saya di YouTube, IG, FB atau TikTok. Zai Zailani atau Zai Zailani 80. Zai Zailani 80 itu TikTok. YouTube, IG, FB sama Zai Zailani. Ibu, Bapak, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan makan bersama. Makannya ambil di luar, makannya di sini boleh. Saya sekali lagi atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memohon maaf telah mengganggu Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan ini menambah silaturahim kita semua, menambah ilmu kita semua, dan menambah semangat Bapak Ibu semua untuk terus berusaha, berjuang untuk mencapai cita-citanya. Semoga Bapak Ibu cita-citanya dapat terwujud dalam waktu yang sangat cepat. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah dan para malaikatnya juga para nabinya menyaksikan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita baik Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah. Ala hadza hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara resmi kegiatan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti kita komunikasi lewat itu WA, lewat kemudian kegiatan sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa membekali Bapak Ibu semua dengan hal-hal yang diharapkan. Yang itu saja, mudah-mudahan itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.